Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Norma Nurul Fatarani, nomor induk mahasiswa 1908009. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia Kampus di Sumedang. Di video kali ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai pandangan organisasi Islam terhadap dakwah yang menebar kebencian. Pertama, kita harus cari tahu dulu apa itu dakwah dan apa itu ujaran kebencian menurut agama Islam. Dakwah adalah suatu proses penyampaian, ajakan, atau seruan kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama secara sadar. Dalam melakukan dakwah, harus dilakukan oleh seseorang yang ahli pada bidangnya agar tidak mengalami kesalahan saat menyampaikannya. Lalu, ujaran kebencian menurut agama Islam termasuk ke dalam akhlak tercela atau akhlak mazmumah yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujaran kebencian adalah perkataan atau ucapan yang buruk yang di dalamnya terdapat unsur untuk menyakiti orang lain. Namun, masih banyak yang belum aware terhadap kasus mengenai ujaran kebencian dalam dakwah. Masih ada yang hanya memandang dari satu sisi, sehingga malah menimbulkan lebih banyak kesalahpahaman dan kebencian. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan saya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pandangan dari ormas-ormas yang ada di Sumedang mengenai pandangan organisasi Islam terhadap dakwah yang menebar kebencian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat para pemimpin organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Sumedang mengenai dakwah dengan ujaran kebencian agar kita semua lebih paham dan berhati-hati lagi dalam menghadapi kasus tersebut. Saya dan rekan-rekan melakukan penelitian melalui wawancara secara langsung kepada organisasi masyarakat Islam di Kabupaten Sumedang, yaitu Persatuan Islam atau Persis, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Muhammadiyah. Pendapat pertama ada dari Persis. Menurut Bapak Regi Firdaus SPDI, 3 panduan utama dalam berdakwah, yaitu yang pertama, serulah kepada jalan Allah dengan bil hikmah atau ucapan-ucapan dan perilaku-perilaku yang baik yang membuat orang menjadi simpati kepada Islam. Yang kedua, ada bil mau'idhah hasanah, yaitu nasihat-nasihat yang baik yang tidak menghakimi. Dan yang ketiga, dakwah yang agak keras memang diperbolehkan dalam Al-Quran. Wajadilhum billati hiya ahsan, membalas argumen dan berdebat, tetapi masih dengan cara yang baik dan ada batasannya. Dalam melakukan dakwah, kita harus memahami konteks secara keseluruhan saat ulama tersebut berdakwah. Jangan sampai hanya melihat dan terbawa frame media lalu langsung menganggap itu merupakan ujaran kebencian kepada agama lain. Jika ulama tersebut berdakwah dengan objeknya agama Islam, jamaahnya Islam, dan seluruhnya Islam, maka tidak masalah saat beliau menyebutkan hadis yang berhubungan dengan ujaran kebencian. Namun, jika memang niatnya untuk menyerang atau disampaikannya bukan saat tabligh akbar, itu merupakan sesuatu yang keliru dalam menyampaikan dakwah di dalam Islam. Tetapi, jika bisa dihindari sebaiknya jangan dilakukan. Dan misalkan sudah terjadi, mungkin itu merupakan bagian dari kealfaan dan emosional seorang manusia dan harus kita maklumi. Tapi lebih baik jika kita bisa mengontrol dan mencoba membalas dengan yang lebih baik. Dalam Al-Quran pun terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang ini. Yang pertama ada Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang menjelaskan tentang panduan berdakwah. Lalu Quran Surat Al-Hujurat ayat 10-13 yang menjelaskan tentang larangan menghina. Dan Quran Surat Al-An'am ayat 108 yang menjelaskan tentang larangan menghina sesembahan agama lain. Terakhir ada Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang menjelaskan tentang tabayun terhadap informasi. Menurut Bapak Regi Firdaus SPDI, cara menyikapi atau sikap kita jika kita mendengar ujaran kebencian dalam dakwah, yang pertama yaitu tabayun atau mengkonfirmasi kebenarannya. Kembali ke konteks, objeknya siapa? Jika disampaikan dalam tabligh akbar atau yang dimana hanya orang Islam saja itu tidak masalah, asal tidak berniat untuk menyinggung atau menyebar kebencian. Yang kedua adalah, jika dai tersebut memang melakukan kesalahan, kita sebagai muslim harus memberikan uzur atau pemakluman terhadap kesalahan yang dilakukan saudara kita sesama muslim.
Bahkan seorang ulama mengatakan bahwa umat muslim harus memberikan 99 uzur kepada saudaranya yang melakukan kesalahan atau kita harus memakluminya. Selanjutnya ada pendapat menurut Nahdlatul Ulama Bapak Didi Nuroddin. Dakwah secara pengertian itu mengajak menuju kebenaran yang diwajibkan untuk umat muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Udu ila sabili robika bil hikmah wal mau'idotil hasanah wajadilhum bilatihi ahsan, yang artinya ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan nasihat, tetapi nasihatnya dengan baik. Bahwasanya penyampaian dakwah itu harus menggunakan bahasa yang santun, tidak memaksa dan tidak mengejek. Dakwah yang terdapat atau mengandung ujaran kebencian di dalamnya tidak memenuhi prinsip dakwah, yaitu mau'idotul hasanah, yang dimana mengajak seseorang dengan santun. Tidak semua hal yang menurut kita harus ada dalam konten dakwah, terlebih lagi jika dakwah tersebut menjadi konsumsi umum. Jika kita ingin memasukkan hal tersebut, maka harus sesuai dengan strategi, seperti penyampaian pada orang-orang tertentu dan tempat tertentu. Jika masih ada dai atau pendakwah yang masih berdakwah atau menerapkan ujaran kebencian, berarti ia belum memahami betul esensi dari dakwah. Juga kita jangan saling menjatuhkan, menjelekkan kepada sesama umat manusia, baik itu umat muslim maupun non-muslim. Alangkah lebih baiknya jika kita kembali pada prinsip dakwah yang dimana mengajak dengan santun. Mungkin setidaknya itu akan sangat efektif. Jika kita menemukan pendakwah yang memberikan informasi mengenai ujaran kebencian, maka kita harus tabayun atau klarifikasi dan menanyakan secara langsung, dan sampaikan argumentasi kita dengan menggunakan kalimat yang sopan dan santun. Secara bahasa kasarnya kita lawan menggunakan bahasa yang santun. Lalu yang terakhir ada pendapat dari Muhammadiyah. Menurut Bapak Dadang Setiawan, dakwah merupakan kewajiban bagi muslim dan muslimah dengan kapasitas dan kemampuannya masing-masing untuk mengajak orang yang tidak baik menjadi baik, yang kurang baik menjadi lebih baik, yang baik menjadi lebih baik, dan yang lebih baik mempertahankan kebaikannya itu. Lalu menurutnya ada 3 cara dakwah. Yang pertama ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, yaitu serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah atau dengan cara yang baik. Yang kedua ada wal mau'idotil hasanah, yaitu dengan contoh yang baik. Dan yang ketiga ada wajadilhum bilatihi ahsan, yaitu diskusi, dialog dengan cara yang baik atau tidak dengan debat. Dalam melakukan dakwah, sebaiknya gunakan cara-cara yang baik, tidak saling menghina, tidak boleh menghina orang lain, agama lain, dan mencaci maki. Selama tidak mengganggu aktivitas beribadah kita, lebih baik kita diam saja karena diam adalah emas. Cara menyikapi jika kita mendengar atau mengetahui ada pendakwah yang menyebarkan ilmunya dan di dalamnya terdapat ujaran kebencian, yang pertama ada ajak berdiskusi. Jika pendakwah atau dai-nya orang yang kita kenal, kita bisa ajak berdiskusi. Yang kedua, diam. Yang ketiga, berdialog atau bermujadalah. Dan yang terakhir ada berargumentasi jika kita diberi kesempatan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pandangan organisasi Islam terhadap ujaran kebencian yang terdapat di dalam dakwah. Dari pendapat-pendapat tersebut, kita bisa memetik pelajaran dan hikmah untuk lebih aware dan lebih bijak dalam menyaring informasi yang kita dapatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga menyebarkan kebencian terhadap sekitar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena kekurangan hanyalah milik saya dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.